Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tradisi bersih Desa Ndoko, Kecamatan Mengasem, Kabupaten Kediri. Tradisi bersih Desa Ndoko ini adalah tradisi tolak bala yang dilakukan setiap hari Selasa Kliwon di bulan Muharram. Yang pertama, kita akan membahas asal-usul tradisi bersih desa. Tradisi ini juga diperingati sebagai Hari Jadi Desa Ndoko. Tradisi ini dilakukan di Pesarian atau tempat pamuksan Prabu Anom, anak dari Sri Aji Jayabaya. Awal mulanya, pada masa Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Sri Aji Jayabaya, mengutus putranya yaitu Prabu Anom untuk menghadang berbagai pagebluk yang ada di desa tersebut. Menurut Bapak Kamilin sebagai juru kunci, nama Desa Ndoko sendiri berasal dari sosok Ki Ageng Ndoko atau Ki Ageng Tunggul Wulung yang mendapat tugas dari Sri Aji Jayabaya untuk menstabilkan daerah timur sungai dan membabat desa tersebut. Ki Ageng Ndoko juga ditugaskan untuk menjaga Prabu Anom yang sedang bertapa. Di sisi lain, Sri Aji Jayabaya juga menyuruh Ki Ageng Ndoko untuk menjaga kestabilan sisi barat sungai. Selanjutnya kita akan membahas tata laku tradisi ini. Tradisi ini diawali dengan arak-arakan para peserta dari Balai Desa Ndoko, kemudian berhenti di rumah sesepuh untuk melakukan acara pembukaan dan dilanjutkan menuju tempat pesarian. Jarak yang ditempuh adalah 3 km dengan jalan kaki tanpa alas. Banyak warga sekitar yang antusias untuk melakukan acara ini. Peserta yang ikut dalam arak-arakan ini adalah perempuan dan laki-laki remaja yang asli lahir di Desa Ndoko tersebut. Setelah sampai di pintu pesarian, para dayang-dayang yang berjumlah sekitar 40-an akan menepi dan mendahulukan para ratu yang membawa sesaji untuk masuk. Setelah para ratu yang membawa sesaji masuk dan disambut oleh sesepuh yang memimpin upacara adat ini dan disusul oleh peserta kirap yang lain. Ratu yang membawa sesaji ini akan terus berjalan sampai ke Cempuri. Cempuri adalah tempat petilasan leluhur Prabu Anom dan Ki Ageng Ndoko. Para ratu bergantian memberikan sesaji kepada pemimpin upacara adat. Disusul dengan para pemuda yang membawa jodang. Jodang adalah peti kayu berisi makanan yang dibagikan kepada perangkat desa. Setelah sesaji diterima oleh pemimpin adat, maka akan didoakan dan dipersembahkan kepada leluhur. Dilanjutkan dengan penampilan tari gambyong yang diiringi oleh gending Manasuka kesukaan Prabu Anom. Gending ini khas dan tidak boleh diganti dengan gending lainnya. Selanjutnya, para peserta perempuan yang mengikuti kirap akan menyekar di barat dan di timur Cempuri. Tetapi jika ada yang berhalangan atau haid, tidak boleh ikut menyekar, kalau melanggar akan mendatangkan bala. Setelah prosesi menyekar, maka acara puncaknya adalah para warga berebut gunungan hasil bumi, apem, dan juga berkat.
Selanjutnya kita akan membahas ubah rampe dalam tradisi bersih desa Ndoko. Yang pertama yaitu ada bunga setaman. Bunga setaman ini adalah bagian paling penting dibawa oleh peserta kirap untuk disebar saat di perjalanan ke pesarian. Yang kedua yaitu adalah pewangian dan batu kemenyan. Ubah rampe ini digunakan untuk berdoa dan rasa syukur kepada leluhur dan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungannya. Yang ketiga yaitu ada minuman fermentasi. Minuman fermentasi ini dihasilkan dari sari pati tapai, khusus atas permintaan leluhur karena merupakan minuman kesukaan Prabu Anom dan Ki Ageng Ndoko. Pernah diganti dengan minuman fermentasi lain tapi enggan diterima. Yang keempat yaitu ada jodang. Jodang ini berisi makanan dan jajanan yang khusus diberikan kepada perangkat desa atau sesepuh desa. Tradisi ini berfungsi sebagai pelestarian budaya adat Jawa karena untuk menghormati para leluhur yang sudah ada. Tradisi ini juga sebagai tolak bala akan datangnya bencana atau pagebluk di desa ini. Masyarakat desa Ndoko percaya jika tidak diadakan acara ini, maka desa Ndoko akan mendapat celaka. Perubahan pada tradisi ini adalah berada pada tata lakunya. Dahulu setelah pagi hari melakukan upacara adat di petilasan Prabu Anom, maka sorenya akan pergi ke barat yaitu ke makam Ki Ageng Ndoho yang satu lokasi dengan TPU warga desa Ndoko. Namun sekarang hanya para sesepuh yang menyegar Ki Ageng Ndoho dan tidak diikuti arak-arakan. Tradisi ini akan terus dilakukan hingga sekarang. Para perangkat desa yang mendukung acara ini dengan membiayai penuh awal hingga akhir acara. Para remaja desa Ndoko banyak yang masih melestarikan. Meskipun ada yang sudah bukan remaja, akan terus ada yang ikut dalam kirap ini. Para remaja yang ikut tahun ke tahun juga mendapatkan apresiasi yaitu berupa uang saku dari perangkat desa. Sekian dari kami tentang penjelasan tradisi bersih desa Ndoko ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.